sedang bioskop di layar. Sebelum muncul gambar, proyektor niku pun wonten klise, Pak. Sampun. Kalau nggak ada klisnya, nggak mungkin ada gambarnya. Lah gambar di layar itu tidak segeser sak rambut pun dari dikelis. Misalnya dikelis itu gambarnya orang pacaran, misalnya ya, terus dibawa cahaya ke layar, lah kok wong gendaan, gak mungkin, boten saged itu, tidak akan berubah walaupun ono tekek, Pak, ono tekek merambat ning kelek gambar mang, kira-kira gambarnya ngeten-ngeten ah, boten mungkin. Lah sing dimaksud loh mahfud juga apa? Hati jenengan. Sing dimaksud buku catatan kekarepan. Lah sing dimaksud layar takdir sing sampeyan lakoni iki. Sehingga apa yang jenengan lakoni sekarang itu tidak lepas dari kekarepan nang omah dari rumah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang dirahmati Allah, mari kita mendengarkan tausiah bersama Kiai Haji Mukhlason Rosyid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika hati menyaksikan wujudnya makhluk, maka bagi hati yang seperti itu Allah akan menutupi hati itu dengan makhluk sehingga nyata wujudnya Allah itu samar. Padahal Allah itu tidak bisa ditutupi dengan suatu apapun. Pun pertama. Kedua, apabila hati itu bisa menyaksikan adanya Allah, maka perkara apa yang menjadi wujud selain Allah itu Allah singkirkan, Allah fanakan, sehingga hati tersebut beriman bahwasanya yang nyata itu Allah, yang gaib itu selain Allah. Lah, hati yang seperti ini jelas hati yang dimana Allah mengatakan tidak bisa ditutupi oleh suatu apapun. Inilah Pak, hati yang sudah mengamalkan maksud daripada asyhadu alla ilaha illallah. Lesan mengatakan syahadat, hati pun juga mempraktekkan penyaksiannya illallah, hanya terhadap Allah. Hati yang seperti ini sudah tidak lagi menyaksikan nama Allah, sifat Allah, zat Allah, akan tetapi wujud Allah. Ini hanya Allah golongkan sebagai golongan kekasihnya,
Selain daripada itu tidak bisa. Setinggi apapun ilmu pengetahuan seseorang, baik ilmu tentang masalah syariah ataupun ilmu tentang masalah hakikiyah, apabila beliau belum mau untuk melaksanakan atau mempraktekkan maksud di dalam ilmu tersebut, maka jangan harap hati bisa menyaksikan adanya Allah. Berkenaan dengan hal itu, kita masuk dalam pasal 41 kitab Hikam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. Allahu tawi Gusti Allah iku la yakhfa, ora bisa nutupi alaihi ing atase Allah apa sayun suwiji-wiji. Artinya Allah itu tidak bisa ditutupi oleh sesuatu apapun terhadap jenengan. Kalau Allah tidak bisa ditutupi sesuatu, terus lantas wujudnya Allah itu yang mana? Ini selalu dipertanyakan oleh golongan kita yang belum menyaksikan Allah, belum bisa menyaksikan adanya Allah. Atau ini selalu dipertanyakan golongan hati kita masih menganggap selain Allah itu ada. Padahal sifat sejatine ada itu hanya milik Allah. Makhluk sifat sejatinya adalah Adam. Allah bersifatkan wujud, sedangkan makhluk bersifatkan Adam. Berbalik. Oleh karena kita menganggap makhluk berupa meja, makhluk berupa kursi, makhluk berupa kita itu ada, maka yahjubuhum bimakhlukot, Allah akan menutupi hati kita terhadapnya dengan wujud makhluk niki, Pak. Memang kalau kita pikir secara akal loh ya, selain Allah itu wujud, karena kaidahnya mengatakan wujudnya Allah, wujudnya makhluk, itu sebab diwujudkan oleh Allah. Dalile nggih wonten surat As-Saffat ayat 96. Allahu khalaqakum wallahu khalaqakum, utawi Allah iku khalaqakum, yang menjadikan kita semuanya. Jelas. Tapi ayatnya tidak berhenti di situ.
Terusnya wama ta'malun, dan apapun yang muncul dan timbul dalam seluruh makhluk, geraknya itu sebab sumber gerak itu dari Allah. Ini yang sering kita tidak paham, khususnya bagi kita yang belum bisa menyaksikan adanya Allah. Adanya itu berarti wujudnya Allah. Sebetulnya itu sederhana. Orang melihat Allah itu ada yang masih memakai alamat, memakai tanda. Ada hati seseorang itu ketika saat menyaksikan adanya Allah itu tidak sudah memakai isyarah atau alamat. Karena apa? Karena sifat keesaan Allah. Nah, bagi kita yang masih memandang adanya Allah itu dengan alamat atau tanda, maka sepanjang masa kita tidak akan tahu tentang keesaan Allah, tidak akan pernah tahu. Pundi tandani ma fis samawati wa ma fil ardi, apa isi langit dan apa isi bumi itu sebagai tanda adanya Allah, dikarenakan semua itu yang menciptakan Allah. Sebab di mana ada makhluk, ada yang diciptakan, mesti ada yang menciptakan. Sekalipun gak pernah ketemu. Terus lantas kalau kita berhenti di sini di alamat atau isyarah, bagaimana dawuh Rasulullah tentang ihsan? Anta budallaha ka'annaka taroh, fa ilam takun taroh fa innahu yaroka. Terus bagaimana kedudukan takrif daripada ihsan iki Kanjeng Nabi? Ketika kau menyembah, seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Jikalau belum bisa seperti itu, maka hatimu harus merasa selalu dilihat oleh Allah, merasa selalu dilayani Allah. Loh, kalau sudah seperti ini Pak, isyarah itu minggir, isyarah akan minggir, tidak ada. Isyarah sudah tidak ada. Lah, niki golongan-golongan yang memang di dalam kitab Hikam niki disebut golongan ihsan saja. Lah, golongan kita masih di iman, ya pakai isyarah, alamat. Tapi kalau kita berhenti di alamat, sepanjang masa tidak bisa bertemu. Mboten saged. Hati jiwa kita tidak akan bisa kembali kepada Allah. Hanya beriman. Laksana gini, ini wedang kopi Pak, bagaimana saya bisa merasakan pahitnya, manisnya, gurihnya wedang kopi? Lah wong aku gak ketemu. Berarti saya disebut orang yang hanya berangan
Angan. Loh, saya ngeritik iki membangun loh Pak, boten menjatuhkan. Maksudnya janganlah adanya Allah itu kita saksikan dengan isyarah. Jangan itu naik. Jangan berhenti kita hanya di iman, harus di ihsan. Maksud saya seperti itu. Kalau ini tidak penting, gak mungkin ada hadis Rasulullah yang menyatakan di depan tadi. Oleh karena ini penting, demi kelangsungan keselamatan ruhaniyah jenengan kalikulo, baik di dunia lebih-lebih di alam akhirat, maka ihsankanlah imanmu. Bahkan dalam satu ayat Allah, firman Allah Al-Baqarah 208 juga mengatakan itu. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fisilmi kafah, sempurnakan Islammu itu. Pun sempurnanya Islam ihsan. Kan tahapannya ngeten toh Pak, mohon maaf. Islam, iman, terakhir ihsan. Jadi kesempurnaan Islamnya seseorang, barometernya itu ada di ihsan. Kalau belum di ihsan, belum sempurna Pak Islam kita. Islam yang belum sempurna diri kita ketika saat in asobathum musibah, mboten saged kita itu kembali kepada Allah. Sing saged yang bisa yang terjadi adalah hati sakit, hati medongkol, hati gelisah, resah, bahkan takut. Itu yang terjadi. Nggak bisa kita kembali wa inna ilaihi rajiun, mboten saged. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak bisa kita berhenti di dalam zona yang zona itu terasa gelisah, resah, bahkan takut. Ini ketika musibah datang. Kalau selain musibah nikmat, saya gak ngomong. Mesti seneng, tapi belum tentu senang itu jenjem ayem, belum tentu. Belum tentu hati iki bisa tenang, belum tentu. Hanya senang. Senang pun itu mung sesaat. Ketika tidak ditinggalkan nikmat, senang terus kita. Bahkan senangnya kita justru tidak bisa kembali kepada Allah. Artinya tidak sadar di balik kesenangan itu ada sang penguasa, yaitu Malikin Nas atau Maliki Yaumiddin. Mboten saged. Jelas hati kita beriman, sumbernya nikmat itu kalau tidak dari kita, usaha kita, ikhtiar kita, atau orang lain. Satu contoh, jenengan punya masalah, lama tidak selesai masalah. Lalu si A iku datang menawarkan diri untuk membantu menolong jenengan.
terus ditolonglah jenengan, selesailah masalah, mesti kita itu akan beriman pada si A. Kita nggak bisa kembali hati ini terhadap Allah di balik itu semuanya. Tidak sadar, Pak. Tidak ingat. Makanya mengapa Allah memerintahkan kita udhulu, itu kata perintah. Fisilmi, masuklah kamu semuanya. Fisilmi ing dalem agama Islam kafah dengan keadaan sempurna. Makanya sinkron kali dawuh Kanjeng Nabi wau. Sinkron. Ketika kau menyembah, seakan-akan kau bisa melihat wujudnya Allah. Loh, disinilah letak kedamaian, kejenjeman satu jiwa hati manusia. Karena apa? Karena kita bertemu yang bako, yang kekal. Bukan bertemu yang bersifat fana. Kita bertemu terhadap sesungguhnya yang wujud, tidak bertemu terhadap sesungguhnya yang adam. Loh, di sini minimal fa'ilam takun ya fa'innahu yaroka. Minimal hati ki selalu merasa Allah itu hadir. Buktinya mana? Kalau Allah hadir, mata bisa memandang, telinga bisa mendengar, tangan bisa ketawi-tawi, tubuh bisa bergerak, jantung bisa berdenyut, napas bisa keluar masuk. Karena sesungguhnya di singgasana badan ini hanya Allah sebagai satu-satunya sang penguasa. Malikin nas, yang merajai manusia. Pun ini maksud Rasulullah supaya iman kita menjadi ihsan. Artinya jangan berhenti di iman saja, lanjutkan pendidikanmu sampai terhadap ihsan. Pun al-haqqu utawi kang esa, maksudnya Allah. Nek cara nama Allah. Iku laisa ora ono sopo al-haq. Iku bimahzubin, bisa den tutupi. Wa innamal makjub, sebabe apa sak temene perkara kang bisa ditutupi iku anta iyo panjenengan kali kula anin nadori saking peningal ilahi maring Allah idlau hajabahu tatkalane lamun bisa nutupi ing Allah apa sayun suci-wici ya lasatarohu mongko yepti bisa den tutupi, bisa nutupi ing Allah apa ma perkara hajabahu kang nutupi apa ma ing Allah. Allah itu tidak bisa ditutupi oleh sesuatu. Justru sesungguhnya yang tertutup itu anta, kita, Pak. Yang tertutup itu kita, bukan Allah yang ditutupi. Tertutup dari memandang Allah. Ditutupi apa? Ya sesuatu itu. Artinya gini, Pak. Kalau kita menganggap diri kita makhluk itu wujud, maka wujud kita makhluk
akan menutupi hati kita terhadap wujudnya Allah. Sebab Allah tidak boleh dijejeri, didampingi oleh wujud selain Allah, nggak boleh. Karena yang bersifat wujud adalah Allah. Makanya di dalam sifat wajib Allah 20 itu, wujud itu sifat nafsiyah, sifat sendiri, artinya nggak boleh yang lainnya itu merasa wujud, walaupun wujudnya diwujudkan oleh wujud. Seperti gini Pak, bayang-bayang lah, koyoke lah wujud tuh Pak, karena kita melihat bayang-bayang. Jasad kula, jasad saya bergerak, ya ikut bergerak. Jasad saya diam, ikut diam. Mohon maaf, ini masuk juga pasal 15 sampai 24, di mana pasal ini ditakuti oleh seluruh pembalak. Sing balak niku takut, sehingga mohon maaf tidak berani kerana wujud sejatine Allah. Paling-paling yaitu tadi pakai isyarah, pakai alamat. Jadi untuk memurnikan tauhid betul saged, tidak bisa. Tapi tidak semua, mayoritas memang gitu. Ketika saat membahas tentang makalah tentang masalah Allah tidak bisa ditutupi dengan sesuatu, ini sangat-sangat ditakuti. Mengapa harus takut? Karena keakuan diri kita makhluk masih nempel. Rasa yang muncul dalam diri kita masih kita. Ini persoalannya. Makanya kitab hikam niku Pak, 90% niku mendorong hati untuk berlaku tauhid. Tapi bagi golongan yang masih ada di isyarah, menganggap jenengan niki terlalu ke dalam, ngaten. Padahal menurut kami ya wajib ke dalam supaya tahu siapa sebetulnya yang harus kita sembah. Kalau tidak begitu, ya ora mundak-mundak, tidak naik-naik. Kemakrifatan sampean kali kula tidak naik-naik. Kalau sudah makrifat nama ya kudu ke sifat, sifat ya kudu ke zat, zat harus ke wujud. Sudah mentok sudah. Maksudnya hikam itu di situ, sehingga betul-betul iman sampean kali kula menjadi iman yang ihsan. Apabila Allah itu bisa ditutupi sesuatu, maka perkara sing menutupi sesuatu itu bersifatkan wujud. Sedangkan sesuatu yang bersifatkan wujud itu tidak boleh fana. Sekarang kami tanya, selain Allah bakal hancur enggak? Hancur. Idlau hajabahu sayun, apabila Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu, maka
sesuatu itu ibaratnya itu tingkatannya di atas Allah. Berarti Allah bisa dikuasai oleh sesuatu itu. Kalau sesuatu itu bisa nutupi Allah. Laksana gini Pak, kalau juragan bos lo ya, itu bisa dipengaruhi oleh kuli, mohon maaf, maka bos itu bisa diatur oleh kuli. Lah, jikalau ada bos bisa diatur oleh kuli, berarti tingkatan kuli lebih dhuwur daripada bos. Pertanyaannya, tinggi mana tingkatannya bos dengan kuli? Ya tinggi bos lah Pak. Iku secara logika. Saya ibaratkan secara logika seperti itu. Walau kana lahu satirun ya lakana liwujudi khasirun. Apabila Allah itu bisa ditutupi, maka sungguh wujudnya yang menutupi, yaitu sesuatu itu selain Allah, itu maksudnya itu bersifatkan bisa menguasai Allah. Padahal wahuwal qahiru fauqa ibadihi, Quran niku. Padahal Allah itu bersifatkan bisa maksa terhadap selain Allah. Dalile maliki yaumiddin, wa qala aidan malikin nas. Malik niki sifate wujud Allah. Yaumiddin, hari-hari akhir atau zona apa ya, bisa diarani kahanan apapun, dunia atau akhirat. Atau malikin nas, yang menguasai, yang mengatur, yang menggerakkan manusia itu hanyalah Malik itu tadi. Malik itu sebagai sifatnya Allah. Lah di mana ada sifat mesti ada mausuf yang disifati. Lah yang disifati itu yang maujud. Bahasane malikin nas, Malik niku sifat kuasane Allah. Lah di dalam sifat itu ada wujud. Sama dengan gini, kopi ku punya sifat Pak, wujudi kopi ku pahit. Lah ketika jenengan iki minum kopi terasa pahit. Gak mungkin jenengan ini mendapatkan sifat rupane pahit jikalau tidak datangnya wujud. Mboten saged. Anda bisa merasakan pahit dari sebuah kopi iku sebab datang wujudnya kopi, jenengan unjuk, jenengan minum. Kalau jenengan tidak minum, gak mungkin sifat iku sampai rasakan. Pahit itu loh Pak. Sakit diterima ya. Tinggal kita kepada Allah. Kerajaan dalam diri kita itu siapa? Sebetulnya yang menguasai. Makanya Kanjeng Nabi memberikan teladan terhadap kita. Pertama orang ingin ketemu Allah, wajib hukumnya
punya keinginan. Liman kana yarjullaha, hati ada satu keinginan untuk bertemu Allah, minimal pertama itu gitu. Lah di dalam ayat liman kana yarjullaha, kalau kita bedah Pak, kalau kita bedah luar biasa, tidak terlepas dari ilmu tauhid sebagai pendidikan pengetahuan supaya paham. Yang kedua adalah tazkiyatan nafsi atau kholwat kami sebut. Yang ketiga terus menerus. Makanya dalam ayat lain Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dalam hal kau bertemu Allah, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Berbaring bisa jadi miring kiwa, miring tengen, melumah, mengkurep. Harus. Tapi di dalam surat Al-Ahzab tidak dikatakan liman kana yarjullaha itu secara terang-terangan melimputi ilmu amal istiqomah. Ndak. Cuman nek umpami sampean tarik datang sarahnya niki akan menyebut namanya at-taqwa. Menyebut at-taqwa. Bahkan takwa itu bisa didapatkan oleh seseorang, dikatakan dalam ayat itu selanjutnya wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran, perbanyak olehnya kamu berzikir. Itu bon. Jadi maksud Allah tidak bisa ditutupi, itu bagaimana? Yo hilangkan keakuan di dalam diri kita yang merasa kita manusia bersifatkan punya kehendak, bersifatkan bisa bergerak, bersifatkan wujud, bersifatkan apapun. Di dalam sifat ma'ani ada 7: kudrat, irodat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Hapus rasa keakuan diri kita sebagai makhluk yang bersifat kudrat, irodah dan seterusnya. Ini yang disebut nafi. Jika ini sudah panjenengan laksanakan, otomatis akan muncul illa billah. Semua itu milik Allah, termasuk sifat 7 tadi ma'ani, dan termasuk sifat nafsiyah wujud niki Pak. Nah itu ya tidak mudah Pak, butuh waktu. Tidak datangnya bim salah bim. Kita harus terus istiqomah dalam waktu apapun, fikulli halin, ing dalam saben-saben keadaan apapun. Upayakan nafi dan itsbat tadi terjadi. Kalau nafi sudah terjadi dalam hati jenengan, meniadakan seluruh keakuan diri sebagai makhluk yang bersifatkan wajib Allah, ya dah, otomatis itsbat apa? Ketetapan dalam hati sampean semua milik Allah. Kalau dalam Al-Quran inilah Pak yang disebut innani anallah. Kalau tauhid yang seperti ini, murninya tauhid di mata Allah, keesaan yang sempurna ini tidak boleh dipelajari, mengapa
diturunkan wahyu ini. Ingat, adanya wahyu ini diturunkan kepada kita sebagai hamba Allah, itu disuruh untuk menghayati dan mempelajari sekaligus mengamalkan. Dengan cara begitulah Pak, maka apa yang diharap-harapan oleh Kanjeng Nabi Muhammad tentang ihsan itu terjadi pada umatnya. Ini kalau sadar. Kalau dalam hati kita itu dikuasai, mohon maaf, turun lagi kita, turun lagi di bawah nafi, bukan isbat, nafi. Kalimatnya ini, kalau dalam hati kita dikuasai oleh nafsu, maka nasihat yang apa yang kami sampaikan tadi tidak mungkin. Jangan mau terima, nggak mungkin. Karena itu masih menolak, bertolak belakang dengan cara akal pandang kita. Begitu. Bapak Ibu, jadi yang dimaksud Allah tidak terhijabi itu dikala detik-detik jenengan ini bertemu Allah. Dikatakan bertemu Allah, bukan jiwa, ruh bisa melihat dan salaman pada Allah. Enggak loh Pak, enggak. Dikatakan bertemu Allah, maksudnya hilangnya wujud makhluk, nyatani wujud Allah. Bingung? Sebetulnya saya nggak tega Pak. Saya katakan kemurnian tauhid seperti ini karena banyak yang nyinyir, banyak yang memprotes. Tapi apapun alasannya tetap kusampaikan. Sebab saya berprinsip yang membuat faham dan tidak faham hanyalah Allah pun wonten mawon. Saya berprinsip dalam satu ayat, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhiran. Kelonderek Kanjeng Nabi mawon iki ayat mengatakan wa ma arsalnaka, dan aku tidak pernah dan tidak mengutusmu Muhammad illa mubasyiron, kecuali hanya memberikan kabar baik. Mubasyiron itu di situ menyampaikan. Tidak ada ranah kewenangan Rasulullah itu diperbolehkan untuk mengaku-ngaku memahamkan seseorang atau hamba atau umat, nggak ada. Tugasnya Rasulullah hanya dijadikan Allah untuk menyampaikan kabar baik. Bagi siapa? Menjadi mubasyiron, yang bisa hatinya menerima. Wa nadhiron, sebagai peringatan. Bagi siapa? Ya bagi hati kita yang belum bisa menerima, artinya ngingkari atas apa risalah yang dibawa dening Kanjeng Nabi. Jadi Rasulullah tidak ada hak kewenangan untuk bisa memberikan kefahaman, petunjuk terhadap umatnya. Ndak. Yang berhak memberikan petunjuk, yang memahamkan hanyalah Allah. Ini tak tiru Pak. Sebab kalau saya tidak niru seperti Rasulullah, ning dodo niki mangkel. Seperti Nabi Yunus pernah terjadi, ya tak? Ketika ajarannya tidak diterima kaumnya, Nabi Yunus ngamuk-ngamuk. Bahasanya gini,
ora gelem tidak mau menerima, beh tak tinggal wis. Ngono Nabi Yunus mengingkari tableknya. Padahal di antara sifat 4 niki yang dibawa sidik, fatonah, tablek, aman, tablek ini tetap wajib disampaikan. Tapi beliau mboten. Tapi iki wis settingane Allah, Pak, settinge Allah. Supaya apa? Muncul tauhid la ilaha illa anta. Di saat beliau itu ada di dalam perut ikan. Artinya seseorang itu akan merasa salah dan dolim terhadap Allah jikalau seseorang itu sudah sadar. Dibukti nih, ketika kita selalu melalaikan Allah alias tidak sadar, yang melayani, yang menggerakkan kita Allah, mesti kita merasa kita yang bisa sendiri. Loh, disitulah tempat dolim. Loh, berhubung jenengan sadar, akhirnya jenengan akan mengatakan, ya Allah mohon maaf, selama ini saya itu merampas sifat wajib jenengan. Subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Kalau sudah seperti itu hati menyadari, kula yakin Pak, Allah akan menuntun panjenengan piyambak langsung untuk melaksanakan itsbat penetapan wau. Kalau semua itu milik Allah. Pun al makna al haqqu huwallahu al ahad alladzi la yahjubuhu syai'un li'annahu muhalun ma la wujudalahu ayyahjubuhu mawjudan al haq utawi Allah kang esa, sipate Allah al ahadu kang tunggal, alladzi kang layak jubuhu kang ora bisa nutupi ing Allah apa ing Allah apa sayun suci-wiji. Apa sebabnya Allah itu tidak bisa ditutupi oleh sesuatu? Li annahu krana sak temene sek makhluk iku mahalun, keadaan mala wujuda ma ing apa la wujuda kang ora duweni wujud iku lahu keduwe ma. Mengapa Allah tidak bisa ditutupi oleh sesuatu? Karena sesuatu itu tidak punya hak sifat wujud. Pon, niki hanya ku sederhanakan Pak, tapi maksudnya sama dengan matan sing wonten yang ada di atas tadi. Ayah juba ing yento bisa nutupi maujudan ing perkara kang wujud, ya fahuwa wa huwa lan utawi maujudan iku Allahul ahad. Ngeten, mengapa Allah itu tidak bisa ditutupi oleh sesuatu? Jelas jawabannya sesuatu, karena sesuatu itu tidak bersifat wujud. Tapi sesungguhnya yang mempunyai sifat wujud hanyalah Allah. Lah, ketika detik-detik itu sudah ada di dalam hati jenengan, berarti jenengan sudah dikatakan bertemu. Sehingga jangan heran, hati sampai niku sudah tidak
lagi untuk diajak untuk berbicara terhadap istri, suami, anak, harta benda, nggak bisa. Artinya Allah akan menghanguskan, meminggirkan, menyisihkan apa yang asalnya kita anggap kita terka wujud itu menjadi tidak ada. Dalam istilah kaidah, barang siapa yang berjalan ke arah barat menemui Allah, maka semakin lama arah timur ditinggalkan. Lah arah timur itu bagaikan dunia. Begitu sebaliknya, siapa yang hatinya semakin dekat dan mencintai dunia, maka jelas akan semakin jauh terhadap Allah. Jadi kesimpulannya Pak, alasannya Allah itu tidak bisa ditutupi karena yang menutupi tidak ada. Logika kula kalih jenengan ngeten niki. Antara saya dengan jenengan, kalau ada yang menutupi, maka saya tidak akan pernah bisa menyaksikan jenengan. Berhubung tidak ada perkara yang menutupi, maka saya bisa melihat jenengan, jenengan bisa melihat saya. Lah, antara saya dengan jenengan iki pelaku tunggal. Saya yo jenengan, jenengan yo saya. Kadang-kadang Pak, ini diterjadikan Allah ketika saat jenengan kholwat, roh sampai niku ditarik Allah keluar dan Anda itu bisa melihat jenengan piyambak. Ada yang seperti ini, bertemu sosok yang persis sama dengan jenengan. Ini adalah isyarah. Maksudnya yang melihat Allah wujudnya, Allah wujud sendiri, tidak ada yang lain. Karena namanya ahad itu di situ. Wa idza kana syai'un ya'taridu sapa Allah ing Gusti Allah. Bal al insanu mahjubun hatta la yara wujudallahi. Balik yang bisa ditutupi itu adalah manusia. Karena hati manusia merasa diri manusianya itu wujud, padahal itu tidak wujud. Hatta la yara wujudallahi ta'ala, sehingga sampai kapanpun manusia itu tidak bisa melihat wujudnya Allah. Tapi memang sepanjang sejarah nggak bisa manusia melihat wujudnya Allah, sebab yang melihat wujudnya Allah itu Allah sendiri. Cuman prosesnya disebut orang makrifat itu di situ, seakan-akan bisa melihat wujudnya Allah. Lalu Kanjeng Nabi sendiri dalam hadisnya mengatakan seperti itu kok. Ketika kau menyembah, seakan-akan ka'annaka koyok-koyok sak temene sira taroka ningali sira terhadap siapa? Allah. Seakan-akan. Bukan maksudnya wong makrifat itu orang yang bisa melihat sosok wujudnya Allah manusianya. Bukan Pak, mpun salah paham sampean. Ketika melihat cahaya masuk, itu tah Allah. Lah, bukan itu. Kalau merasa diri kita yang melihat sebagai makhluk, maka belum. Walaupun ketemu siapapun di alam mukasafah, belum itu. Karena wujudnya Allah masih ada, yaitu wujud kita. Ini masih dalam
tahapan proses, sehingga dikatakan alam musyahadah, bertemu Allah itu selain Allah sudah tidak ada. Kalau kita mempunyai kefahaman, kita bisa melihat sosoknya, mohon maaf loh nggih, berarti kita makhluk wujud, berarti bisa nutupi Allah. Miturut makalah iki mboten ngoten. Miturut makalah 41 Ibnu Athaillah itu apa? Perkara selain Allah dikatakan tidak bisa menutupi karena di mata Allah selain Allah itu tidak ada. Cuman aja di mata kita selain Allah itu ada dikarenakan adanya diadakan oleh yang ya ini Pak, dijadikan oleh nafsu untuk mempengaruhi hati kita. Nggak apa-apa son, iku prosesi syariat thariqah. Iya memang ngoten. Untuk bisa menuju makrifat harus lewat seperti ini tadi. Pun. Wa idza kana lan tatkalane ana apa sayun suci-wiji makhluk ya taridu kang bisa ngalang-ngalangi apa Allah ing Gusti Allah ya fahuwa mongko utawi iku maujudun duweni sifat maujud. Apabila sesuatu itu bisa menghalangi Allah, maka sesuatu itu harus mempunyai sifat wujud. Kalau sesuatu itu mempunyai sifat wujud, tidak boleh fana. Padahal seluruh makhluk mesti fana. Lalu wa innamal mawjudullahu wahda, sedangkan sesungguhnya yang punya hak wujud itu hanyalah Allah. Loh, monggo ayo dipikir. Saya katakan Bapak Ibu selain Allah itu tidak wujud, dibantah. Lah meja ngarepmu iku gak wujud ason. Ada buku, ada asbak, iku wujud. Wis, nek pancen bantah-bantahan ngoten. Ayo mlebu nang makalah iki. Apabila sesuatu itu bisa menghalangi Allah, berarti sesuatu itu mempunyai sifat wujud. Apabila sesuatu itu mempunyai sifat wujud, maka sesuatu itu tidak boleh fana. Sedangkan isi langit, isi bumi akan hancur mboten? Hancur. Pun agak mereda pun. Oh iya bener cocot muson. Engko akhirnya ngono. Ayo diangen-angen. Gak kesusu dulu kita itu gontokan. Wis dingen-ngen. Pun lanjut. Wa innamal mawjudullah wahdah, ketahuilah sesungguhnya yang hanya punya sifat wujud hanyalah Allah wahdah, khali sawijine Allah saja. Walau kana lan lamun ana hunaka ing dalem kene panggongan iku sitrun tutup lillahi nutup iku lillahi maring Gusti Allah Ta'ala ya lazima mongko wenang apa ayakuna yen to ana apa wujudullah wujude Allah iki maksuron terkurung. Apabila di sini keterangan bahwasanya Allah itu bisa ditutupi oleh sesuatu, maka sesuatu itu berarti selain Allah punya sifat bisa nutupi, dan atau Allah itu
berarti bisa dikuasai, dikurung. Nah terus tingkatnya derajati awak dewi ambek Allah iku saendi Pak kok bisa ngurungi Allah? Apa mungkin perkara yang aslinya tidak ada bisa menutupi sesuatu yang ada? Mboten mungkin. Justru sebaliknya. Apa mungkin Pak sesuatu yang tidak ada sifatnya itu bisa melihat wujudnya sesuatu yang ada? Mboten mungkin. Lah terus kalau nggak mungkin, ada istilah makom makrifat itu bagaimana toh Son? Itu tadi loh Pak, prosesin nafi isbat. Yo ini yang dimaksud innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wal maksuru lan utawi perkara kang bisa ngurung iku ya tahak kamu mesti bisa ngatur fil maksuri ing dalam perkara kang den kurung. Kalau Allah iku bisa dikurung, berarti ada sesuatu yang lebih berkuasa daripada Allah. Makanya dikatakan perkara yang bisa mengurung berarti ada sesuatu yang bisa dikurung. Lah Allah itu bersifatkan yang mana? Yang dikurung apa yang mengurung? Kalau kita mengatakan Allah itu yang berkuasa satu-satunya, gak mungkin lah Pak Bu Allah bisa dikuasai oleh sesuatu. Oleh karena Pak kuncinya itu dalam diri hati kita, rasa yang muncul kita itu ada, itu persoalannya. Sehingga otomatis kalau kita itu punya kehendak, kita akui kehendak kita, padahal iroda itu iroda Allah. Lalu kuat kita, bekerja kita, sholat kita, apapun kita semuanya. Terus mana letaknya malikin nas itu mana? Minimal lah Pak, minimal jenengan ini rasa sing muncul dalam hati merasa digerakkan oleh Allah, minimal itu. Syukur sampai sudah tidak merasa digerakkan Allah, ini gerake Allah. Wis, mboten enten lainnya. Kalau kita membahas masalah ingsun, bukan ingsun makhluk, tapi ingsunnya Allah. Pun murni wis tauhid sampean. Kalau Allah itu bisa dikurung, berarti ada sesuatu yang ngurung Allah. Kalau ada sesuatu yang mengurung Allah, berarti tingkat derajatnya lebih tinggi sesuatu sing ngurung Allah daripada Allah. Padahal wallahu ta'ala iku mutahak kimun fi jami'i makhluqatihi. Padahal Allah lah yang menghukumi, mengatur, menguasai di dalam semua makhluknya. Bon. Tabrakan kali sing ngarepang. Kalau yang di depan mengatakan sesuatu itu bisa ngurung Allah, berarti sesuatu derajatnya lebih tinggi dari Allah. Lah pernyataan daripada Allah sesungguhnya hanya Allah
yang menguasai seluruh makhluknya. Tabrakan to niki. Gap. Biar gak gap, Pak. Jenengan diaturi Kanjeng Nabi menghayati fa ilam takun fa innahu yaroka. Wis minimal kamu dalam hati meyakini, merasakan gerak kita itu yang menggerakkan adalah Allah. Minimal ibarat wayang kulit, merasa kalau kita itu persis seperti wayang kulit, ora iso obah kalau tidak diobahkan. Padahal wayang kulit nggak bisa merasa, betul sakit. Wonten apa wayang kulit sing ngamuk-ngamuk? Betul enten, tidak ada. Sing ngamuk iku dalang. Jare arek Surabaya, ketika saat dosa muka digebukno papan merasa loro, noleh Pak, menoleh ke dalang jangkrik loro, mboten enten. Artinya apa? Kemurnian tauhid sampean kalau semuanya itu adalah Allah, apa mungkin jenengan kali kula niki sebagai makhluk bisa merasa? Sing merasa dan yang dirasa itu tunggal pelakunya hanya Allah Subhanahu. Kalau sudah murni tauhid, kalau bahasa hikam disebut makom jam'i pun notok, atau ada yang mengatakan kemurnian tauhid sudah tidak diragukan. La ibsorun wa mubsorun wa basorun. Tidak ada nama yang melihat, menyaksikan yang tadinya makhluk. Tidak ada nama yang disaksikan yang tadinya kita sebut Allah utawa Khalik. Dan tidak ada lagi mata untuk menyaksikan yang disebut ainul basirah. Ndak, itu disebut apa? Bingung son? Ya nek bingung ya kayak ngombe kopi. Lah apa bingung? Santai mawon. Ketika menuju arah situ Pak, ora usah dipikir. Sing penting jenengan iki terus berupaya, ngapunten, prosesnya turun lagi menjaga dzikir. Nanti Allah sendiri yang memperjalankan sampai pada tingkatan jam, makom jam'i tadi loh. Allah sendiri. Nggak bisa kita ke sana dewi, nggak bisa. Pun asarhu al hakikatu utawi hakikate iku anallaha sak temene Gusti Allah iku la yumkinu ra mungkin sapa Allah iku ayuh cap yen to bisa ditutupi sapa Allah. Ai anal hijabah tegese sak temene bisa ditutupi iku laisa ora ana apa hijab anal hijaba ing sak temene perkara kang nutupi iku laisa ora ana apa hijab iku min sifatillahi saking sifate Allah. Walakinal hijaba lan sak temene tutup hatta la taro sehingga ora bisa ningali Allah sira Allah ing Gusti Allah iku min sifati nafsika sebab saking sifat nafsu sira. Sejatine Pak, mohon maaf, sejatine iku asline Allah gak mungkin bisa ditutupi. Maksudnya adalah tidak ada sifat yang bisa menutupi wujudnya Allah, mboten.
Oleh karena seakan-akan miturut kita Allah tertutup, kita melihat sifat, kita melihat nama, padahal sifat dan nama itu masih kegolong makhluk, sehingga hatta la taro, sehingga jenengan ora bisa ningali Allah ing wujude Allah, tetapi sampean iki hanya melihat lewat sifat, berarti sik ningali isyarah. Ini memang keadaan kita yang masih diiman, belum diihsan. Kita yakin kalau Allah ada, itu lewat sifatnya. Lah sifatnya merupakan menciptakan isi alam dunia. Ya wis iku kabeh kuasane Allah. Berarti kita tawajuh robitoh menghadap kepada sifat. Terus bagaimana kedudukan hadits qudsi yang Allah katakan, janganlah kau menyembah namaku, sifat datku, tapi sembahlah aku. Bagaimana ini? Dalam Al-Quranul Karim juga itu. Biye, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah lidzikri. Loh, aku, semuanya aku. Innani sak temeni ingsun, ana ya ingsun iku Allahu, sejatine Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Lo aku. Fa'budni, oleh sebab itu sembahlah aku. Wa aqimis sholah, dan tegakkanlah sholat lidzikri, semata-mata untuk mengingatku. Loh, Allah mboten enten. Sifat nggak ada, nama nggak ada, zat pun sudah nggak ada. Lah maksudnya wujud itu adalah aku. Kalau sudah berkata aku, berarti selain Allah tidak ada. Lu sen berkata aku siapa son? Ya akunya Allah sendiri. Wong lainnya nggak ada, bagaimana bisa berkata? Tidak bisa. Ngono ya son ya. Nek belajar ilmu tauhid iku ya rada ngliyeng ya. Wis memang ngoten, Pak. Sekarang sih enak, Pak. Mohon maaf. Pada waktu tarbiyah kami mulai tahun 74 kelas 4, tidak saya dikenalkan thariqah Qadariyah. Tidak seperti ini cara mas saya menjelaskan. Malah mudah ngeluh. Lu nggih. Zaman sekarang pun Gusti Allah cuwanggih. Tapi ya mungsuhe kathah. Resikone ya siap-siap ditinggal umat sing nolak. Yes enak malah nek mlebu kula ditinggal. Lha tenan enak ditinggal. Sing penting aku mau ninggal, mau meninggalkan jenengan aku. Tapi nek jenengan meninggalkan, monggo kula matur suwun. Karena ini merupakan tablek yang harus kami jalani, Pak. Udahlah, ngapunten. Sampai nek kepingin niki kula berhenti dongakno cepet matek kula. Nggih. Engko nek kula matek lah wis mari-mari mari sendiri. Gak usah digedhingi, gak usah dilokne, dongakno matek. Engko nek wis matek lah wis gak ngaji. Tapi jangan dikira Allah akan menumbuhkan ribuan tambahan. Sampeyan tinggal ora percaya.
Asarhu pun idza kana tatkalane sebab idza kana tatkalane sebab ana apa sayun wiji-wiji iku ma perkara yakjubu kang nutupi apa ma Allah ing Allah ya wajaba mongko wajib apa ayakuna yen to ana apa ma iku aqdama wa aqwa minallah iku aqdama luwih agung wa aqwa lan luwih kuat minallahi katimbang Gusti Allah. Apabila Pak nyun sewu jenengan iki mempunyai don prasangka kalau ada sesuatu yang bisa menutupi Allah, dalam hati jenengan wajib hukumi jenengan iki mempunyai iman bahwasanya ada sesuatu yang lebih kuat, yang lebih agung katimbang Gusti Allah. Iku otomatis, tapi gak kerasa sampean. Apabila dalam hati saya Pak ya merasa saya yang alim, ikulah maksudnya saya mengatakan ada sesuatu wajib hukumnya dalam hatiku, aku iki luwih agung katimbang Allah. Tapi gak kerasa, ngoten nggih, mboten kerasa. Jikalau kita merasa bisa melaksanakan sholat, artinya gerakan sholat iku hasil dari kita sumberi, iku sama halnya kita itu merasa ada yang lebih agung, lebih kuat daripada Allah. Siapa? Kita tadi. Tapi kita tidak terasa. Idza kana apa sayun yakjubu kang nutupi apa sayan kelawan ing suci-wici akhara kang liya ya fadalika asayu adamu min dalika al akhari. Jikalau ada sesuatu yang bisa menutupi sesuatu, maka sesuatu yang menutupi itu pangkatnya lebih agung daripada sesuatu yang lain tadi, yang lain yang ditutupi. Ini makalah untuk apa ya? Mengkat supaya umat manusia itu tidak ada iman selain Allah, itu ada yang jejeri gitu loh. La taj'al ma'allahi ilahan akhara. Ojo sekali-kali, jangan sekali-kali dalam hatimu itu ada sesuatu selain Allah yang menyandingi. Jangan. Niki Quran. Tapi berhubung kita masih dalam penguasaan nafsu, mboten saged. Tetap masih ada selain Allah di dalam hati kita, ada, masih tetap Pak. Kalau jenengan menginginkan semuanya itu biar dimusnahkan Allah, jalannya cuma satu, takwa. Pun titik. Takwa harus sampean raih takwa itu. Kalau tidak sampean raih, nggak akan bisa selain Allah itu keluar dalam hati, betul sakit. Lah takwa meliputi ilmu, amal, istiqomah. Intinya wis ngeten mawon, gak muter-muter. Belajarlah terus hati kita merasa Allah itu hadir, itu aja udah. Wujudnya Allah itu hadir selalu dalam diri kita, dalam keadaan kita aktivitas apapun, sampean harus merasa Allah itu selalu hadir. Bisanya sampai merasa Allah itu hadir harus ada pembuktian. Apa buktinya? Jenengan bisa melihat, sebab karena sifat basor itu, ilmu itu
sama itu, alam itu, apapun gerak, yaitu karena itu sesungguhnya af'ali Gusti Allah. Terus gak usah kita mikir-mikir kapan ketemu yo, kapan ketemu, gak usah. Cukup jenengan biasakan diri untuk selalu merasa meyakini Allah itu selalu hadir. Wis ta Pak, jenengan mesti nanti dibimbing Allah sendiri untuk sampai maksud makom musyahadah. Kulo yakin seperti itu. Bukan manusia yang lain itu yang menghantarkan jenengan ke musyahadah, mboten saged. Selain Allah mboten saged. Kalau gak percaya buka surat Al-Isra ayat 1. Setingkat Rasulullah itu loh, yang memperjalankan itu adalah Allah. Tidak ada makhluk lain yang bisa menghantar jenengan ke musyahadah, enggak ada. Subhanalladzi, subhana maha suci, sopo alladzi maksudnya Allah, asro yang memperjalankan sopo Allah bi'abdihi kelawan kawulani Gusti Allah. Allah sendiri niki Rasulullah. Makanya kalau ada yang mengatakan nanti kamu tak hantar ke musyahadah makrifat Allah, manusia, jangan percaya. Qur'annya wong setingkat Kanjeng Nabi aja mengatakan bahwasanya beliau itu yang menghantarkan itu Allah. Dialah Tuhan yang maha suci yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Isra Mi'raj. Masa sih Pak kita akan berani mengatakan udah kamu tak beat, kamu kholwat, nanti tak hantar menuju dan bertemu Allah. Omongan klason iki omongan iblis. Anggapan iblis. Kalau saya mengatakan seperti itu, anggapan mukhlason iki iblis. Gak ada ceritanya makhluk itu bisa menolong terhadap yang lainnya. Bagaimana mungkin saya bisa menolong jenengan? Lah wong kula nolong diri saya nggak bisa. Gak mungkin lah Pak. Yang bisa menolong hanyalah Allah. Secara analogi saya kasih tahu, kalau makhluk itu bersifatkan la haula wala quwata, mohon maaf, umpama ono wayang loro wis tanpa ono dalang, iso apa dulang-dulangan. Halo, bisakah saling rangkul-rangkulan? Boten saged. Analogi lo ya, analogi. Nek ke Allah jangan dianalogi. Rasa iman yang bersih. Jenengan bisanya menyembah dengan benar, wama umiru illa liya'budullaha, harus mukhlishina lahud, harus bersih dalam beragama. Artinya lillah, tidak ada tendensi apapun, baru ibadah iku akan benar. Lanjut. Haitsu yaqulu sekirane dawuh sapa Allah taala fi suratil Khatib al ayata tsaniyata wal isrina ing ayat 22. Rupane dawuh ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada ma'asoba, ora ono musibah,
ujian mim musibatin saking satu musibah ujian fil ardi ing dalam bumi wala fi anfusikum lan ora ana musibah sing ngeneki apa bahasa insani ngeneki Pak menerpa pada diri kamu sekalian iku illa fi kitabin min qabli an nabra'aha kejaba wis tertulis ning kitab. Jenengan misale mohon maaf Pak ketutuk palu lah sebelum ketutuk palu iku wis ketulis ning kitab sampean. Kurang percaya iki Quran illa fi kitabin kecuali semua itu sudah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfud min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallah yasir. Lah seperti itu mudah bagi Allah karena yang menguasai itu Allah. Wis berarti kesimpulannya segala hal apa yang terjadi itu tidak meleset dari buku catatan HP. Tak buka Pak HP ku loh kok ono gambare Tamara Blensky yo iku sebab di dalam memorinya itu ada file Mbak Tamara Blensky gak mbreset Pak gambare nek njero Tamara misale tak buka dadi monyet mungkin tah gak mungkin mboten mungkin dadi mboten saged mbreset. Makanya bahasa orang Jawa itu takdir yang terjadi itu sebelumnya itu sudah dicatat oleh Allah. Tinggal kamu menerima atau tidak. Kalau bisa terimalah, isok menerima itu bila mana bisa kembali. Gak bisa menerima Pak kita itu jikalau tidak bisa kembali. Lebih-lebih takdir yang gak enak, usri, susah, gak mau kita itu kebanyakan. Wes, sekarang gini, gedung bioskop di layar, sebelum muncul gambar, proyektor niku pun wonten klise Pak, sampun. Kalau nggak ada kelisnya, gak mungkin ada gambarnya. Lah gambar di layar itu tidak segeser sak rambut pun dari dikelis. Misalnya dikelis itu gambarnya orang pacaran. Misalnya ya, terus dibawa cahaya ke layar, lah kok wong gendaan? Gak mungkin. Boten saged itu. Tidak akan berubah walaupun ono tekek Pak, ono tekek merambat ning kelek gambar mang, kira-kira gambar ngeten-ngeten ah, boten mungkin. Lah sing dimaksud Lauh Mahfud juga apa? Hati jenengan. Sing dimaksud buku catatan kekarepan. Lah sing dimaksud layar takdir sing sampai lakoni iki. Sehingga apa yang jenengan lakoni sekarang itu tidak lepas dari kekarepan neng kanomah dari rumah tadi. Nanti Pak D ngaji ning Bolak Sari, ada kehendak di dalam hati. Lah wujud kehendak ibaratnya kelis, wujudnya kelis yaitu gambar di layar. Kalau sudah sampai gambar di layar tidak bisa diubah. Kalau masih di dalam buku catatan bisa dirubah.
Contoh, sampean berangkat ke sini, di tengah jalan sampean dapat telepon dari rumah, Pak D, juga sampean sakit, kejang, jauh ke rumah sakit. Udah, sampean ganti niat, ganti karep, ngantar anak ke rumah sakit, berarti berubah. Lah, perubahan kehendak itu gak penting. Yang terpenting bagi kita adalah bagaimana cara menetapkan ini kehendak Allah, bukan kehendak kita. Sampai punya utang, aku yakin sampai punya karep kehendak untuk nyaur utang. Aku yakin dengan pola, dengan cara jenengan kerja, usaha, kesana kemari, udah. Kata Gusti Allah dalam surat At-Tolak, sampean buka ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang betul-betul menyerahkan persoalannya terhadap Allah, maka fahuwa hasbuhu, utawi Allah itu hasbu, mencukupi. Tinggal kita percaya enggak? Ya melihat, kalau sih kita masih di iman, belum bisa 100% kita tawakal, pasrah. Orang yang bisa pasrah dengan 100% wajib ketemu dulu dengan Allah, harus makrifat dulu. Kalau sudah makrifat baru bisa tawakal. Ayatnya wa anibu, kembalilah kau, temui Allah, ila rabbikum, maring Tuhanmu, temuilah Tuhanmu dulu. Setelah itu wa aslimu lahu, baru jenengan bisa pasrah. Ayatnya tidak wa aslimu lahu dulu, mboten. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Aslim, pasrah, itu diletakkan nomor 2 setelah bertemu. Ditutup ayat fahuwa hasbuhu, utawi Allah iku bakal nyukupi apa sing dadi masalahmu mang. Andai kata kita belum diihsan, minimal lah Pak, minimal mboten ngaku. Caranya mboten ngaku-ngaku, hati harus selalu merasa kehadiran wujudnya Allah hidup dalam diri. Itu gak dibaca tapi dirasa. Kalau dibaca turun sistem ilmu, kalau dirasa itu sudah disebut praktek. Inilah yang ku maksud praktek benda wino. Hadhil ayatu ikutu bayinu, jelasake opo ayat. Ya ayat yang dukur tadi, surah Al-Hadid ayat 22. Jelasake ana ahadan ing sak temene wong siji iku layak diruran duweni sifat kuwasa ala raddi qadailah ing atase nolak ketetapane Allah. Menungso iku gak duweni sifat bisa nolak ketetapannya Allah, wa iradatihi lan kehendak Allah, al mutlaqati kang mutlak, fi kulli syai'in fil kauni, ing dalam saben-saben siji di dalam alam semesta ini. Raga iku ya gak
gak iso nolak ketetapane roh. Lah ketetapane roh ana ning jero ati, raga iku namung nderekake apa jare sing ngongkon wau, roh. Tinggal roh iku terkuasai oleh nafsu apa Allah. Kalau roh tergolong terkuasai oleh nafsu alias jadi budaknya nafsu, maka segala apa tindakan rogo di mata Allah, tidak di mata manusia, itu nggak ada benarnya. Contoh, di mata Allah loh ya, tidak di mata manusia. Sholat, saya tidak bilang berkata maksiat. Kalau maksiat sudah maklum ya. Sekarang yang taat, sholat contohnya. Hati jenengan kemana? Betulkah dikatakan menyembah Allah? Betulkah dikatakan ingat hanya pada Allah? Tidak bisa, Pak. Boten saged. Tidak bisa. Ini kalau ruh itu terkuasai atau mengikuti atau menjadi budake hawa nafsu. Mesti kita akui, Pak. Segala hal apapun yang terjadi mesti kita akui. Beda kalau ruh itu jadi budaknya Allah, beda. Mesti dituntun Allah untuk senantiasa menetapkan sumber semuanya itu illa billah, dirinya bersifatkan la haula wala quwata. Pun gini ku kesimpulan nih. Kesimpulannya ada di situ. Jadi kita akan bisa masuk di dalam makalah ini. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan bahwasannya Allah tidak bisa ditutupi sesuatu iku terhadap hati kita yang sudah meniadakan keakuan diri kita sebagai makhluk. Baru zona niku, makalah niku bisa masuk di dalam hati kita. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilahkan.